Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan membahas alur film yang berjudul Moana yang dirilis pada tahun 2016. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. They believed if they could possess it. Film dimulai dengan sebuah cerita legenda tentang seorang dewa yang bernama Maui. Ia telah melakukan kesalahan dengan mengambil jantung dari seorang dewi yang bernama Te Fiti. Akibat perbuatannya tersebut, kekuatan dari Te Fiti menghilang dan menyebabkan pulau tersebut mati. Selain itu, kehidupan bawah laut pun menjadi berantakan. Flat would crumble. Give darkness. Maui yang akan melarikan diri setelah berhasil mencuri jantung dari Te Fiti, tiba-tiba dihalang oleh Tekka yang membuat mereka berdua bertarung. Tak berlangsung lama, pertarungan itu pun dimenangkan oleh Tekka. Senjata dan jantung Te Fiti pun menghilang di dalam lautan. Sejak kekalahannya, Maui tidak pernah lagi terlihat. Te Fiti were lost. Ternyata semua kisah tersebut sedang diceritakan oleh seorang nenek yang bernama Nenek Tala pada semua anak-anak di Pulau Motonoi. Mendengar cerita tersebut membuat anak-anak di sana ketakutan dan bahkan ada juga yang sampai pingsan. Tapi tidak dengan Moana. Moana adalah cucu Nenek Tala dan anak dari kepala desa Pulau Motonoi. There are no monsters. Setelah mendengar cerita legenda dari neneknya, Moana pergi bermain di pantai. Di sana ia melihat seekor anak penyu yang mau ke laut. Ia pun langsung melindungi anak penyu itu dari serangan para burung gagak, hingga akhirnya penyu itu berhasil sampai ke lautan. Melihat kebaikan hatinya, roh laut mengajak Moana untuk bermain-main dan memilih Moana untuk mengambil jantung Te Fiti. Tapi sayangnya saat Moana berhasil mengambil jantung tersebut, ayahnya datang dan membawanya pulang. What are you doing? You scared me. Don't go out there. Di sana terlihat kehidupan mereka yang sangat harmonis dan bahagia. Semua orang di sana sangat menyukai Moana. Moana pun terus bertumbuh dan bermain bersama dengan teman-temannya di sana. Hingga pada saat sebuah acara, Moana yang berjalan dengan ayah dan ibunya malah lebih tertarik dengan neneknya yang sedang menari di tepi laut. Hingga Moana sudah besar, ia pun terus menari bersama neneknya. Suatu hari Moana yang sedang diperlihatkan sesuatu oleh neneknya dihampiri oleh ayahnya dan mengajaknya ke suatu tempat di atas gunung batu. Kemudian penobatan Moana di pulau itu pun terlaksana dengan baik. Di sana Moana yang didampingi ayahnya selalu didatangi penduduk yang mengalami masalah untuk mendapatkan solusi darinya. Namun suatu hari Pulau Motonoi yang dulunya penuh dengan kekayaan alam, sekarang para nelayan mengalami kesulitan untuk menangkap ikan. Melihat warga pulau yang kesusahan, Moana memberikan sebuah solusi dengan pergi keluar dari karang dan mencoba untuk menangkap ikan. Akan tetapi saat mendengar idenya tersebut, ayahnya malah marah dan memperingati Moana untuk tidak keluar dari pulau. Hal itu membuat Moana bingung, mengapa ayahnya sangat melarang mereka untuk pergi keluar dari karang. No one goes beyond the reef. Melihat anaknya yang sedih, ibu Moana lalu memberitahu alasannya. Dari sikap ayah Moana yang melarang semua warga pergi menangkap ikan keluar dari wilayah karang. Beberapa tahun yang lalu ayah Moana pernah mengalami kecelakaan saat berlayar di luar karang. Pada saat itu ayah Moana harus kehilangan sahabatnya. Semenjak kejadian itulah, ayah Moana mulai melarang semua warga Motonoi untuk pergi ke sana. Setelah mendengar kisah itu, Moana menjadi galau dan pergi ke pantai. Namun saat Pua memberikan dayung, ia pun mengurungkan niatnya, lalu pergi ke gunung batu. Sesampainya di sana, Moana yang melihat lautan langsung pergi ke pantai lagi dan dengan semangat berlayar untuk pergi keluar dari karang. Okay, Pua. There's more beyond the reef. Saat Moana mulai keluar dari terumbu karang, tak lama kemudian datang ombak besar yang membuat perahu miliknya hancur dan tenggelam. Di sana kaki Moana sempat terjebak di antara batu karang. Beruntungnya Moana berhasil selamat dan kembali pulang ke pulau. Hal itu pun ketahuan oleh Nenek Tala. Setelah mereka berdua berbincang, Nenek Tala menunjukkan sebuah gua pada Moana. Moana yang penasaran lalu pergi ke dalam gua itu. Di sana Moana menemukan banyak kapal dan benda misterius yang dikatakan oleh neneknya. Saat Moana menggunakan benda itu, terlihatlah jika dulu penduduk di pantai itu adalah seorang pelayar. Mereka berlayar bersama dengan keluarga mereka. Namun saat tersadar, Moana keluar dari gua dan menanyakan mengapa mereka tidak berlayar lagi. Di sana Nenek Tala pun menjelaskan
jika semua itu karena ulah Maui yang telah mengambil jantung Te-Fiti. Nenek Tala lalu menyerahkan jantung Te-Fiti pada Moana dan berkata jika Moana telah dipilih oleh roh laut untuk mengembalikan jantung tersebut. Sementara di tempat lain ayah Moana sedang berkumpul dengan para penduduk. Tak lama kemudian datanglah Moana dan menceritakan apa saja yang ia dengar dari neneknya. Mendengar hal itu ayahnya menjadi sangat marah dan mau membakar gua tersebut. Namun Moana langsung mencegahnya dan menunjukkan jantung Te-Fiti. Akan tetapi ayah Moana malah membuangnya. Saat Moana mencari jantung Te-Fiti, ia malah menemukan tongkat neneknya. Tak lama kemudian datanglah seseorang yang memberitahu keadaan nenek Tala yang sudah terbaring lemah. Melihat cucunya yang datang, nenek Tala menyuruh Moana untuk pergi menemui Maui sambil memberikan kalung miliknya dan jantung milik Te-Fiti. Moana yang merasa tidak sanggup melakukannya lalu diyakinkan oleh neneknya bahwa Moana pasti bisa mengembalikan jantung tersebut. Setelah itu Moana pun bersiap-siap, sempat diketahui oleh ibunya. Namun ternyata ibunya mendukung hal tersebut dan membiarkan Moana pergi. Moana lalu memakai perahu yang memiliki logo seperti dalam jantung Te-Fiti. Singkat cerita Moana pun pergi, diikuti oleh seekor ikan pari yang bercahaya menuju sebuah lambang bintang. Hingga keesokan harinya Moana terus menghafalkan apa yang diajarkan oleh neneknya untuk dikatakan pada Maui. Saat sedang mengatur layar kapal, tiba-tiba muncul ayam peliharaannya yang bernama Hehe. Sempat hampir kehilangan kapalnya karena Hehe. Akhirnya Moana bisa kembali melanjutkan perjalanannya. Hingga saat malam tiba, Moana yang ketiduran lalu dibangunkan oleh roh laut karena sudah salah arah. Akan tetapi saat Moana sedang membalikan kapalnya, tiba-tiba cuaca menjadi buruk dan ia terombang-ambing di tengah lautan. Di sana Moana sempat meminta bantuan roh laut, tapi tidak ada yang datang membantunya. Hingga keesokan harinya nampak Moana terdampar di sebuah pulau. Moana yang tersadar langsung marah-marah pada roh laut. Akan tetapi roh laut memberitahu jika pulau itu adalah tempat tinggal Maui. Melihat Maui yang datang, Moana langsung bersembunyi dan menghadang Maui dengan dayungnya. Di sana Moana pun meminta bantuan Maui untuk pergi bersamanya mengembalikan jantung Te-Fiti. Namun sayangnya Maui mengecoh Moana dengan cerita dalam tatonya dan mengurungnya di dalam sebuah gua. Lalu pergi dari pulau itu bersama Hehe dengan perahu milik Moana. Boat snack! Let's fatten you up, drumstick. Namun Moana yang berhasil kabur dari gua itu langsung pergi menyusul Maui dengan dibantu roh laut. Di sana Moana berkali-kali dijatuhkan oleh Maui. Namun Moana selalu berhasil kembali berkat bantuan roh laut. Begitupun saat Maui membuang jantung Te-Fiti. Dan saat mencoba kabur dari perahu itu, hal itu membuatnya takut, terutama pada jantung Te-Fiti. Afraid of it? No, Sky and I lost my hook. Thank you. You're welcome. Tak lama kemudian nampak sekelompok bajak laut yang bernama Kakamora. Kemudian mengejar mereka dan menculik Hehe yang sudah menelan jantung Te-Fiti. Hal itu membuat Moana mengejar para pembajak dan kembali merebut Hehe. Setelah itu Maui yang ahli mengendari perahu berhasil lolos dari para pembajak dan membuat mereka saling menabrak. Setelah itu Moana kembali membujuk Maui untuk membantunya dan berkata, jika Maui berhasil maka ia akan menjadi pahlawan. Singkat cerita akhirnya Maui bersedia untuk membantunya. Namun Moana harus membantunya mengambil senjata miliknya di pulau para monster. Mereka berdua pun pergi ke tempat tersebut. First, we get my hook. Then save the world. Deal? Deal. Di sana Moana yang tidak bisa berlayar meminta diajarin oleh Maui. Tapi karena Maui menolak, roh laut membius Maui. Jadi mau tidak mau, Maui mengajarin Moana untuk berlayar. Nope. Nope. Tried that one already. Not giving the sky a high five. Saat berlayar, Moana sempat bermimpi sampai di sebuah pulau, di mana ayah dan ibunya mengalami sesuatu yang buruk. Enjoy your beauty rest?
Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di pulau para monster. Mereka lalu memanjat tebing dan masuk ke sebuah lubang di atas tebing itu. Sesampainya di sana, Moana sempat dikejar-kejar oleh para monster-monster di sana, hingga akhirnya ia bertemu dengan Maui dan melakukan penyamaran untuk menarik perhatian di sana. Sparkle, Sparkle. This is stupid. I'm just gonna walk up and get it. Kemudian muncullah monster kepiting yang bernama Tamatoa. Ia yang berhasil terpancing membuat Maui diam-diam mengambil senjata miliknya. Namun saat ia berhasil mengambil senjatanya, Maui tidak bisa menggunakan senjata itu dengan baik. Alhasil ia pun diserang habis-habisan oleh Tamatoa. Melihat Maui dalam bahaya, Moana mencoba menipu Tamatoa dengan memperlihatkan jantung Te-Fiti yang palsu. Saat menyadari jantung tersebut adalah palsu, Maui dan Moana lalu kabur dengan lubang semburan air yang ada di tempat itu. Awalnya Maui mau menyerah begitu saja karena ia sudah tidak bisa menggunakan senjatanya dengan baik, terlihat dari wujudnya yang sekarang. Tapi Moana kembali meyakinkan Maui dan akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tell me I can beat Taka, 'cause I'm... Sepanjang perjalanan, Moana terus berlatih untuk berlayar, sementara Maui terus berlatih untuk menggunakan kembali senjatanya. Setelah hari demi hari, akhirnya mereka sampai di Pulau Te-Fiti. Moana of Motunui. Maui lalu menyuruh Moana untuk tinggal di perahu, sementara ia akan pergi mengembalikan jantung Te-Fiti dengan cara berubah menjadi burung. Namun tak lama kemudian monster Teka muncul di hadapan Maui dan menyerangnya. Setelah mendapatkan serangan demi serangan dari Teka, Maui lalu kembali menemui Moana. Di sana Maui melarang Moana untuk menerobos. Akan tetapi Moana tidak peduli dengan perkataannya. Ia pun terus melaju. Teka yang melihat perahu mereka mendekat langsung menyerang. Hal itu membuat Maui tidak tinggal diam dan kembali menahan serangan dari Teka menggunakan senjata miliknya. Akibat kejadian itu, senjata milik Maui rusak. You can't fix it. Kemudian Maui pun sangat marah pada Moana karena tidak mau mendengarkan perkataannya, dan ia pun tidak mau melanjutkan misi mereka. Dengan rasa kesal, Maui lalu pergi meninggalkan Moana sendiri. Hal itu membuat Moana sangat sedih dan mengembalikan jantung Te-Fiti pada roh laut. Ia menyuruh roh laut untuk mencari orang lain saja untuk menjalankan misi tersebut. Tak lama kemudian terlihat ikan pari yang selalu mengikuti Moana. Ternyata ikan pari itu adalah neneknya yang telah meninggal. Mereka berdua lalu berbincang. Moana lalu curhat sambil menangis dan meminta maaf karena tidak bisa menepati janjinya. Moana yang berniat ingin kembali pulang ke Pulau Motonoi kembali diyakinkan oleh neneknya agar tidak pantang menyerah. Mendengar semua itu, Moana langsung mengambil jantung Te-Fiti dan kembali berlayar ke Pulau Te-Fiti. Meskipun tanpa Maui, Moana sama sekali tidak takut dan berusaha untuk melewati Teka. Setelah melakukan berbagai cara, ternyata usahanya berhasil dan akhirnya Moana dapat masuk ke dalam celah menuju Pulau Te-Fiti. Kemudian saat Teka akan menyerang Moana kembali, tiba-tiba muncul Maui dan membantu Moana. Mereka berdua pun berjuang bersama. Moana lalu menggunakan kesempatan itu untuk segera pergi ke Pulau Te-Fiti, sementara Maui berjuang melawan Teka. Sesampainya di pulau tersebut, Moana sempat bingung karena tidak ada Te-Fiti di sana. Namun saat Moana berbalik dan melihat simbol yang sama pada Teka, ia pun sadar bahwa sebenarnya Teka adalah wujud dari Te-Fiti yang sudah berubah. Dengan segera Moana langsung mengarahkan jantung Te-Fiti pada Teka. Melihat jantung tersebut, Teka berhenti menyerang Maui dan terus melihat ke arah Moana. Roh laut perlahan membuka jalan bagi Moana yang sedang berjalan ke arah Teka. Begitupun sebaliknya, saat mereka berdua berhadapan, api dalam Teka perlahan redup. Moana pun semakin mendekati Teka dan mengembalikan jantung tersebut. Singkat cerita, Teka pun perlahan berubah menjadi Te-Fiti kembali. Kemudian Te-Fiti mengubah tanah yang dulunya tandus menjadi seperti semula.
Dewi Teviti pun berterima kasih pada Moana. Bahkan ia juga telah memaafkan perbuatan Maui dan memberikan senjatanya yang baru. What I did was, I have no excuse. Setelah itu Teviti pun kembali tertidur menjadi pulau yang sangat indah. Begitupun dengan Maui dan Moana yang langsung berpisah kembali ke rumah masing-masing. Sementara di Pulau Motonoi nampak pulau itu menjadi subur kembali dan ditumbuhi bunga-bunga yang cantik. Bersamaan dengan itu Moana pun sampai di pulau tersebut. Melihat Moana kembali pulang, ayah dan ibunya langsung berlari menyambutnya. Begitupun dengan semua warga Motonoi. Terlihat juga Poa dan juga Hehe yang masih saja salah jalan. Setelah itu nampak roh laut memberikan hadiah pada Moana, yang kemudian Moana simpan di Bukit Batu. Setelah kedatangan Moana, semua warga Pulau Motonoi mengeluarkan semua kapal yang ada di dalam gua dan kembali berlayar seperti dulu. Di akhir film terlihat Moana dan para warga sedang berlayar dengan senang di tengah lautan. Dari film ini kita bisa belajar untuk tidak menjadi serakah, karena dengan keserakahan akan mendatangkan hal yang buruk. Selain itu juga kita bisa belajar tentang keberanian dan mengalahkan rasa takut untuk sesuatu yang lebih baik. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.